Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pictorial Story. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi dari cerita selanjutnya. Oke, kita bisa mulai ceritanya. Diceritakan, ada sepasang suami istri bernama Ranti dan Reno. Mereka baru saja menempati sebuah rumah yang dibeli oleh mereka berdua. Lokasinya berada di kompleks perumahan lama. Menurut cerita, rumah itu pun sudah berdiri sejak tahun 1990 dan sudah beberapa kali berganti kepemilikan. Suatu hari, Ranti bersama suaminya hendak lari pagi. Tidak jauh dari rumahnya, mereka berpapasan dengan dua orang wanita bernama Bu Susan dan Mbak Dira. Mbak Ranti, mau kemana? Tanya Bu Susan. Oh, ini saya sama suami saya mau lari pagi, jawab Ranti. Oh, Mbak kan warga baru di sini kan? Tanya Bu Susan. Iya Bu, kebetulan saya tinggal di rumah yang itu, yang gede itu. Mendengar jawaban Ranti, Bu Susan menarik tangan Ranti. Apa nggak salah Mbak? Rumah yang Mbak tempatin itu kan angker, jelas Bu Susan. Mendengar penjelasan Bu Susan, Ranti langsung melepaskan genggaman tangannya. Ah, masa sih Bu? Saya aja malah biasa aja. Ih, kamu dibilangin gak percaya. Banyak loh yang tinggal di sini tapi gak betah. Walah Mbak, bener apa yang Bu Susan bilang kalau rumah itu angker. Gak saya juga gak percaya. Karena tidak mau terus berdebat dengan mereka berdua, Ranti dan suami memutuskan untuk pergi meninggalkan Bu Susan dan Mbak Dira. Bu Susan dan Mbak Dira langsung menyindir Ranti. Ih, itu orang sudah dibilangin masih aja tetap gak percaya kalau rumah yang dia tinggalin itu angker. Iya Bu, biarkan saja kalau dia bakal ngalamin sendiri. Ya juga sih Mbak. Yaudah yuk kita pergi dari sini yuk, nggak usah memperdebatkan mereka berdua ya. Pada hari selanjutnya, di rumahnya kedatangan teman-temannya, yaitu Salsa, Bella, dan Angga. Hingga salah satu dari mereka, yaitu Salsa, meminta izin untuk menumpang ke kamar mandi. Dan semenit kemudian, Salsa kembali dan langsung menghampiri Ranti dan mengatakan kalau di rumah ini ada seorang ibu-ibu. Mendengar ucapan Salsa, Ranti pun membantah kalau di rumah ini tidak ada ibu-ibu. Bahkan di rumah ini hanya ada dirinya dan juga suaminya, tidak ada yang lain. Bahkan orang tuanya dan mertuanya pun tinggalnya pun berbeda. Kejadian selanjutnya, saat Reno kedatangan temannya bernama Iwan. Ia datang bersama anak dan juga istrinya. Awalnya biasa saja, namun anaknya Iwan menangis minta segera pulang. Saat ditanya, ia melihat ada sosok ibu-ibu dengan tatapan mata yang tajam. Waktu pun terus berlalu. Kini Ranti sedang hamil. Ia merasakan hawa yang tidak enak di rumah ini. Seperti ada yang mengawasinya. Rita. Bahkan tidak hanya itu saja. Ia suka mendengar pintu diketuk. Padahal ia sedang sendiri. Sedangkan suaminya pun sedang bekerja. Tidak sampai di situ saja. Ranti sedang mengerjakan pekerjaannya di meja makan. Dirinya merasakan ada yang berjalan mondar-mandir tepat di belakang dirinya. Lalu terdengar suara wanita parubaya menyebutkan sebuah nama. Ranti semakin syok mendengar suara itu. Denyut jantung berdebuk dengan kencang. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Saat dirinya menoleh ke belakang, benar saja ada sosok wanita parubaya dengan ekspresi penuh amarah dan dendam tepat di belakang dirinya. Ranti pun sangat ketakutan. Lalu sosok itu pun mengerang sangat keras. Tangannya pun siap untuk mencengkeram. Seolah-olah sosok itu pun menyerang dirinya. Ia yang ketakutan segera bangun dari tempat duduknya dan segera mencari bantuan. Dan saat tepat di depan gerbang, untungnya suaminya pun datang. Gangguan berlanjut saat Ranti terbangun pada pukul 01.22 waktu Indonesia Barat. Saat yang bersamaan, dirinya kebelet buang air kecil.
Lantas, ia pun pergi ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, dari dapur, terdengar suara perabotan dapur seperti dipindahkan. Ranti pun yang penasaran mencoba memeriksanya. Ia takutnya mengira kalau ada maling yang coba masuk ke dalam rumahnya. Apalagi perabotannya itu barangnya sangat mahal dan juga baru dibeli. Namun, suara itu mendadak hilang dan perabotan masih ada di posisinya semula. Ranti berniat kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Lagi-lagi, ia melihat sosok hantu wanita paruh bayi itu lagi. Sontak, Ranti pun berteriak histeris sambil meringkuk di pojokan dapur. Reno yang sedang tertidur pulas terbangun dari tidurnya karena mendengar suara istrinya. Ia lekas keluar dari kamar dan ia pun terkejut melihat istrinya meringkuk di pojokan dapur. Ia pun menggoyangkan pundak istrinya. Ranti pun mengangkat kepala dan memeluk suaminya. Lalu Reno pun mengajak istrinya untuk kembali tidur di kamar agar ia pun tenang. Dan pada hari selanjutnya, Ranti sedang sendirian di rumah, sedangkan suaminya sedang pergi keluar kota. Ia merasa kesepian dan akhirnya ia pun mempunyai ide untuk menelpon adiknya. Halo, Ratri, Ri, kamu di mana? Kamu di rumah nggak? Iya, kenapa? Kamu bisa temenin Mbak nggak? Soalnya Mbak sendiri. Mas Reno sedang pergi keluar kota. Oke deh Mbak, nanti aku ke sana. Sejam kemudian, Ratri datang dengan mengendarai sepeda. Ranti pun tampak antusias dengan kedatangan sang adik. Lalu ia pun mengajak sang adik untuk segera masuk ke dalam rumah. Dan nantinya Ranti pun mengajak Ratri untuk tidur di kamar yang biasa digunakan untuk tamu menginap. Malam pun tiba. Ranti dan Ratri sedang menyaksikan televisi. Kebetulan malam ini adalah malam minggu, jadi acaranya banyak yang menarik. Saat yang bersamaan, mereka pun belum makan. Ranti memutuskan untuk memesan makanan melalui ojek online. Dan tidak lama, ojek online pun yang membawa pesanannya pun datang. Ia pun segera keluar dan menerima pesanan itu. Saat dirinya kembali, ia merasa heran dengan sang adik karena tatapannya terlihat kosong. Ranti menggoyangkan pundak adiknya. Ratri, hei, kamu kenapa? Namun tidak ada respon dari Ratri. Sampai pada akhirnya, Ratri pun bangkit dari duduknya, menatap Ranti dengan tatapan yang tajam. Ranti pun menjerit ketakutan, mundur setengah langkah, dan betapa terkejutnya saat Ranti mengeluarkan sebuah pisau. Ranti berteriak histeris dan keluar dari rumah mencari bantuan. Beruntung, di luar rumah pun ada Susan dan juga suaminya Pak Tuma. Susan bertanya kepada Ranti apa yang telah terjadi. Ranti menjawab kalau adiknya telah kerasukan. Beberapa saat kemudian, Ratri yang telah kerasukan pun tidur. Dengan sigap, anak yang Susan, yaitu Timo dan Tobi, berhasil mengamankan Ratri. Karena terus-menerus memberontak, akhirnya pun Ratri diikatkan di pohon mangga dan dilakukan netralisir oleh Pak Sumadi. Lalu, beberapa saat kemudian, sosok yang merasuki tubuhnya pun keluar dan lenyap seketika. Ranti pun bertanya kepada Pak Sumadi apa yang telah terjadi kepada adiknya. Dia menceritakan, dulu di tahun 96, di rumah itu tinggal seorang ibu bernama Bu Sumi. Dia tinggal bersama anaknya dan juga menantunya. Semasa hidupnya, Bu Sumi suka menyakiti hati menantunya, hingga si menantu pun tidak tahan dan melawan si mertua. Karena tidak terima, si mertua pun langsung mencekik leher si menantu. Si menantu pun berusaha melepaskan dirinya. Sampai pada akhirnya, sang mertua pun terdorong dan terbentur tembok, hingga pun tewas. Dan semenjak kejadian itu, rumah yang ditinggali pun kosong. Bahkan, menurut cerita, pasangan suami istri pun telah bercerai. Bahkan, warga juga melihat arwah Sumi di rumah itu. Kadang ada di balkon, kadang juga ada di teras. Bahkan, kalau setiap malam pun tidak ada yang berani melihat.
melewati rumah itu. Alasan Ranti diteror karena ia mirip wajahnya dengan Lita yang tak lain adalah menantunya dulu yang telah mencelakakannya. Dan demikianlah pada cerita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa kembali dan nantikan video-video selanjutnya.